Halo guys, dengan Bang Cupu FPV. Kali ini saya nggak mau ngajakin kalian terbang karena emang cuacanya juga lagi nggak bagus ini ya. Tempat saya lagi berawan, dan kalau terbang juga footage-nya pasti jelek, kelabu gitu ya. Nah, di video kali ini saya mau ngajakin kalian untuk ngebahas Gugus 2 dan juga Gugus 3 yang dipasangin sama RC2 dan juga RC3. Jadi beberapa hari belakangan ini agak sedikit rame ya, karena DJI Avata 2 udah bisa diterbangin via Gugus 2 atau juga Integra pakai RC2. Tentunya teman-teman pasti ada yang bingung ya, apakah harus pakai Gugus 2 atau pakai Gugus 3. Nah, di video kali ini saya mau coba sedikit kasih pencerahan ya, karena kebenaran saya punya dua-duanya nih. Oke, kita bakal mulai dari Gugus 2 ya. Gugus 2 dan RC2 ini bisa dikonekkan dengan DJI Avata kedua, tapi syaratnya satu guys, RC keduanya harus udah diupdate ke firmware terbaru. Nah, masalahnya untuk update firmware terbaru di RC2 ini kalian harus via Gugus dan harus connect ke drone Avata. Untuk saat ini ya, per 1 Juni 2024. Caranya masih kayak gitu, tapi nanti kedepannya kalau misalnya dia ngeluarin updatean firmware-nya bisa lewat DJI Assistant, itu tentunya udah nggak berlaku lagi ya. Tentunya kalian bisa langsung update via DJI Assistant 2 ya. Tapi untuk saat ini kalian nggak bisa. Saya udah coba update RC2 ini via O3 ya. Jadi saya konekin Gugus 2, saya konekin ke Air Unit O3, terus saya konekin ke remote-nya. Saya coba update, itu selalu gagal. Saya udah coba berkali-kali tuh selalu gagal di 70% ketika dia mau upload firmware-nya itu ke RC-nya guys. Karena memang yang dapat updatean firmware-nya itu Avata ya. O3 itu nggak ada updatean firmware terbaru. Jadi pastikan kalau kalian mau update, kalian ngupdate via connect ke DJI Avata dulu guys. Itu catatannya ya. Tapi sebelumnya saya udah bilang kalau misalnya nanti di-update lagi DJI Assistant-nya, kalian mungkin bisa update via DJI Assistant. Tapi ketika video ini dibuat, kondisinya kayak gitu ya guys. Nah, ketika kalian udah update, kalian bisa connect. Cara bindingnya gampang, kalian tinggal pencet aja ya. Pasti rata-rata udah tau lah ya cara bindingnya. Nah, itu nanti kalian bisa terbangin DJI Avata kedua ini via Gugus 2 atau juga Integra, dan connect ke RC2. Nah, kalau teman-teman tanya apakah bisa di-cross antara RC3 dengan Gugus 2? Jawabannya nggak bisa guys, karena teknologinya udah beda. Jadi emang pasangannya seperti itu ya, Gugus 2 atau juga Integra connect-nya ke RC2, sedangkan Gugus 3 itu cuma bisa connect ke RC3, karena RC3 ini dia istilahnya cuma Bluetooth ya, dia nggak connect langsung ke drone tapi via Gugus. Jadi nggak bisa di-cross ya. Nah, kelebihan sama kekurangannya apa? Kalau kalian pakai Gugus 2, kelebihannya adalah untuk kalian yang udah user Avata 1 sebelumnya, udah punya Gugus, udah punya remote, kalian tentunya nggak perlu beli Gugus lagi nih, nggak perlu beli Gugus 3, nggak perlu beli RC3 juga. Jadi kalian tinggal beli drone dan juga baterainya ya, untuk bisa nerbangin Avata kedua ini. Itu tentunya lebih murah. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kalian tidak bisa dapat manfaat maksimal ya dari teknologi terbaru O4 ini, karena kalian tentunya udah tahu O4 ini dia udah dapat 60 Mbps ketika terbang, sedangkan di O3 ini dia mentoknya di 50 Mbps. Itu ya, kalau dibilang bedanya jauh atau enggak, kalau menurut saya pribadi sih nggak jauh sih guys. Jadi kalau untuk penetrasi terbang jauh gitu, dia bedanya nggak jauh menurut saya sih. Jadi ya, kalau saya pribadi, kalau saya udah punya Gugus 2 dan juga RC2, ya saya tinggal beli drone-nya aja. Ngapain kita beli paketan lagi ya? Itu kalau kondisinya kita udah punya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kalian nggak punya? Apakah kalian mending beli Gugus 2 atau beli Gugus 3? Sekarang kalian harus ngelihat sendiri ke kondisi kalian masing-masing ya. Kalau misalnya kalian nggak punya drone digital sebelumnya, ya kalian, kalau menurut saya sih saran saya mendingan kalian beli yang DJI Avata kedua yang bundling dengan Gugus 3 dan juga bisa beli RC3-nya. Kenapa? Karena ini teknologi terbaru guys. Jadi teknologi itu kan kedepannya semakin maju ya. Jadi nanti misalnya ada keluar produk baru, misalnya ada O4, O5, ini tentunya kemungkinan besar dia akan lebih support daripada ini.
gitu. Jadi ini untuk saat ini memang paling kompatibilitasnya paling tinggi itu DJI Gugus 2 atau juga Integra, karena jujur aja dia bisa connect ke hampir semua produk DJI FPV guys, baik dari Vista. Ini saya punya drone ya, ini dia pakai Vista, ini bisa connect ke Gugus 2 dan juga RC2. Terus juga bisa connect ke O3 ya. Ini drone custom saya connect ke O3 juga bisa, atau juga ke Avata 1 juga bisa, atau juga ke DJI FPV juga bisa guys. Jadi hampir semua produk drone FPV bisa diakses pakai Gugus 2 dan juga remote controller kedua. Sedangkan untuk yang Gugus 3 dan RC3 ini untuk saat ini terbatas baru ke Avata 2 yang dia pakai transmisinya O4 ya. Jadi kalau misalnya nanti ada keluar air unit O4, dia pasti bisa juga. Dan mungkin nanti update ke depannya juga dia bisa connect ke O3 juga guys. Saya yakin sih pasti bisa connect ke O3, tapi mungkin kita tunggu beberapa waktu ke depan ya. Kita tunggu update-nya, nanti dia bisa connect. Nah, jadi kalau misalnya kalian benar-benar user baru, belum punya produk DJI sebelumnya, belum punya drone digital sebelumnya, saran saya kalian mending langsung ke Gugus 3 dan juga RC3. Karena yaitu tadi, namanya teknologi itu pasti lebih bagus kita invest ke versi yang lebih baru daripada kita beli versi yang lebih lama. Nah, jadi untuk Gugus 2 dan RC2 ini emang khusus buat user-user lama yang udah investasi beli Vista, beli O3, atau juga punya DJI FPV, punya Avata 1. Kalian nggak apa-apa sih bertahan dulu di sini sambil mungkin bisa nabung, nanti ke depannya bisa nginvest juga beli Gugus 3 dan juga RC3. Nah, kalau secara enakan mana, itu tentunya relatif. Tapi kalau menurut saya, tampilan Gugus 3 ini gambarnya itu lebih enak, lebih terang, dan juga lebih berwarnanya dibandingkan sama Gugus 2. Ini kalau menurut saya ya, mungkin dia pakai optiknya juga lebih bagus. Ketika kita nge-view dari Gugus 2 sama nge-view dari Gugus 3, itu gambarnya lebih bagus dari Gugus 3 sih kalau menurut saya pribadi. Tapi nggak tahu sih, itu kan kalau pendapat itu bisa beda-beda ya. Itu kalau menurut pendapat saya. Terus juga kalau dilihat dari build quality ya, terus terang kalau build quality saya lebih suka sama Gugus 2 daripada Gugus 3, karena kayak lebih, yang pertama materialnya itu kayaknya lebih mantap. Terus juga di sini dia udah pakai touchscreen kan ya. Di sini kita balik lagi ke zaman joystick kayak Integra ya. Jadi ini dia lebih mirip ke kelasnya Integra daripada Gugus 2. Nggak tahu sih nanti kedepannya apakah dia bakal ngeluarin Gugus 3 versi 2, nggak tahu juga guys. Kita lihat aja ke depannya. Tapi secara kualitas, build quality, saya lebih suka Gugus 2. Terus juga apalagi ya? Ini baterai ya. Banyak juga yang bilang, Gugus 3 itu baterainya dia nggak bisa diganti. Nanti kalau baterainya soak kayak gimana? Ini kalau menurut saya ya guys, kalian pakai Gugus itu, satu baterai ketika kalian ngefull ngecas satu baterai itu bisa nerbangin ya mungkin bisa 4-5 kali. Nah, kalau misalnya usia rata-rata ngecas itu 300 kali cas atau 500 kali cas, itu bayangkan aja kalian udah terbang berapa ribu kali gitu sebelum baterainya itu rusak. Bahkan mungkin teknologinya ketinggalan duluan sebelum baterainya rusak guys. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian beli Google baterainya itu integrated kayak gini, nggak perlu khawatir, karena untuk produk DJI sendiri baterainya itu awet banget. Jadi nggak apa-apa, ini udah built-in, nggak bisa dicopot. Emang beda sih kalau misalnya kalian ngelihat Gugus 2 ini kan dia bisa dicopot, baterainya bisa diganti-ganti, bahkan bisa dipakein baterai standar LiPo ya. Jadi dia pakai baterai LiPo juga bisa nyala. Ya, itu salah satu kekurangannya Gugus 3 juga guys. Terus secara remote, kalau remote ini feel-nya sebenarnya sama, tapi ini sedikit minus aja. Kalau untuk remote control kedua ini, dia stick gimbalnya itu kecil. Ini kan, ini pasti pada udah tahu lah ya, kalau user yang lama pasti udah tahu ini dia kecil. Makanya kalau saya sendiri, saya beliin stick gimbal tambahan kayak gini supaya lebih enak ya. Ini saya pakai third party, jadi feel-nya lebih enak. Kalau nerbanginnya sih kurang lebih sama. Yang jelas ini dia lebih ringan karena emang ini cuman Bluetooth doang ya, connect ke Google. Sedangkan ini dia langsung connect ke drone, jadi lebih berat.
Beberapa waktu yang lalu teman-teman ada yang komen untuk RC ke-2 itu lebih bagus karena dia ada fan tambahan di belakang, sedangkan RC3 nggak ada. Ya, jelas guys, dia butuh fan tambahan karena emang dia koneksinya langsung ke drone ya. Jadi dia pasti panas, makanya butuh fan atau kipas tambahan di sini. Sedangkan untuk RC ketiga ini dia nggak perlu karena koneknya deket lah ya. Pasti kan kita megang di sini, Googlesnya di kepala, jadi ngapain butuh transmisi gede-gede ya. Jadi kayak gitu ya. Kalau dari build quality nggak ada masalah sih menurut saya. Nah, jadi kalau misalnya kalian baru masuk ke drone FPV, pengen beli drone DJI Avata, apakah pilih ke Google 3 langsung satu paket atau beli ecer, beli drone doang sama beli Google 2? Ya, itu tergantung tujuan kalian mau kemana. Kalau misalnya kalian beli drone itu cuman buat nerbangin DJI Avata kedua, atau juga nanti misalnya ada Air Unit O4 yang baru, kalian nggak mau backward lagi ke O3, ya saran saya lebih ke paketan langsung sih yang Google 3 ya, karena emang terus terang ini apa ya, lebih enak sih di mata, itu lebih enak. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah punya drone Avata sebelumnya, atau juga kalian dari custom yang udah punya RC2 dan juga apa namanya Google 2 atau juga Integra, tapi pengen nyobain kualitas kamera DJI Avata kedua ini, ya kalian tinggal beli drone-nya aja ya. Untuk saat ini sih, sampai video ini saya buat sih, official store-nya belum jual ya, drone only, tapi saya yakin kedepannya dia bakal dijual putus juga, bisa beli drone-nya juga, bisa beli baterai sendiri, dan bisa beli charger sendiri. Tapi untuk saat ini belum. Jadi kalau kalian lihat di marketplace ada yang jual, itu sebenarnya orang beli paketan gitu sama dia dijual ecer gitu kan. Makanya kalau dilihat harganya pasti dia lebih mahal. Kayak gitu sih guys. Jadi sebenarnya ini saya mau coba tes terbang, nerbangin DJI Avata kedua ini pakai RC2 dan juga Google 2. Tapi karena saya nggak punya Avata, Avata 1 saya jual, jadi ini belum bisa diupdate. Makanya saya belum bisa nerbangin Avata kedua ini, nyobain pakai Google 2 dan juga RC2. Tapi udah banyak sih beberapa teman-teman konten kreator yang udah nyoba nerbangin Google 2 atau juga Integra pakai RC2, nerbangin Avata kedua itu nggak ada masalah sih, bisa terbang. Ya paling perbedaannya dia cuma dapat 50 Mbps aja kali ya. Dan itu menurut saya sih nggak terlalu masalah sih. Jadi pastikan ya teman-teman, kalau mau nyobain atau mau beli putus drone Avata kedua dan udah punya remote ini, kalian update-nya itu harus via DJI Avata ya. Untuk saat ini DJI ini aneh-aneh aja sih ya, dia bikin updatean firmware tapi mesti lewat aplikasi dan ribet gitu. Kenapa nggak langsung keluar di DJI Assistant aja supaya lebih mudah ya. Tapi ya itulah, mungkin lagi pada sibuk semua ya. Programmernya mungkin lagi pada sibuk guys. Ya udah, mungkin sampai di sini aja video kali ini ya. Atau kalau misalnya kalian ada komentar, kalian boleh tinggalin di box komentar di bawah. Atau ada gimana caranya ngupdate remote ini tanpa pakai Avata, boleh juga share di bawah guys. Thank you banget teman-teman udah nonton video kali ini sampai habis, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara pencet tombol like di bawah. Subscribe juga buat yang belum, supaya nggak ketinggalan konten-konten kayak gini. Kita bakal ketemu lagi di konten selanjutnya bareng Bang Cupu FPV pastinya. Bye!